Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtillahi sukhtil walidaini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan kuda dan inayahnya lah kita masih dipertemukan dalam suasana yang penuh hikmat seperti ini. Salat dan taslim insyaallah salat tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i. Insyaallah percikan rahmat itu akan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang hingga kini masih tetap konsisten, konsekuen serta istiqamah dengan ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sering kita saksikan di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, bahwa ada sesuatu yang perlu kita bahas pada pertemuan ini, yakni masalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya pun kepada lingkungan di mana dia tinggal. Keadaan dari seorang anak yang durhaka itu diakibatkan oleh karena beberapa faktor, di antaranya karena persoalan rumah tangga. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor di mana anak itu tinggal. Ini akan kita saksikan dalam sebuah fragmen atau drama yang insya Allah akan ada hikmahnya buat kita semua. Silahkan menyaksikan. Hari ini kita hanya punya itu, jadi makanlah dulu mana yang ada. Bu, aku nggak mau tahu. Kalau ibu nggak bisa buat makanan enak, aku minta uang. Ibu tidak punya uang, nak. Aku nggak mau tahu, ibu. Aku butuh uang. Ayo cepat. Nanti tunggu ayahmu dari tempat. Allah, aku bosan, Bu. Aku minta uang. Nah, ibu hari ini belum punya uang. Untuk beli makanan saja kita tidak punya uang. Terus kapan kita punya uang, Bu? Aku butuh uang. Aku mau makan di luar sama teman-teman aku. Sabar, nak. Insya Allah ayahmu pulang bawa uang. Sabar. Aku capek, Bu. Sabar terus. Ayahmu. Bagaimana? Ini saya lihat macam lagi sepi, ada kemana anak-anak? Ibu Rizka ada di dalam, Pak. Wah, kok dia di dalam lagi ngapain? Dia dari tadi minta uang untuk jajan bersama teman-temannya. Pak, saya sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan anak itu. Emang ada apa dengan dia, Bu? Dia tadi bangun tidur minta makan dengan makanan yang enak, tapi saya belum ada rezeki untuk membeli makanan itu, Pak. Oh, anak itu juga tidak bisa dibilangin. Tidak dikatakan tidak ada, tetap ngotot minta. Ya. Tolong dipanggilkan ke saya dulu, Pak. Nanti saya mengatur. Rizka, Ya, Bu. Ada apa? Kok selalu malu-malu ke ibumu? Tadi ibumu itu lalu kalau bapak minta banyak-banyak. Ada apa sih? Pak, aku itu pingin makan yang enak. Aku ingin traktir teman-teman. Ibu selalu bilang tidak punya uang.
Memang sekarang tuh capek Pak hidup miskin terus. Papa tidak bisa memberikan uang lebih banyak lagi. Nah, tadi ini Bapak sudah ya bekerja keras untuk mencari nafkah untuk kita semua. Bahkan pekerjaan Bapak apa? Nah, ini alhamdulillah sih hasil pekerjaan Bapak 1 hari full. Yang dari minggu kemarin belum dikasih nih, nah nanti tadi dikasih sama bos. Ini saja yang diambil ya. Cuma 50.000 Pak. Mana cukup. Belum lagi aku ingin belanja tas, belanja sepatu. 50.000 itu nggak cukup Pak. Penghasilan ayahmu hari ini hanya 50.000 aja, sedangkan kita sebentar sudah tidak ada beras lagi. Kalau penghasilan ayahmu hari ini hanya 50.000, sedangkan kita sudah kehabisan beras. Lalu ibu mau beli dengan apa? Aku nggak mau tahu Bu. Aku capek hidup miskin terus. Kenapa sih ibu bapak saya tidak pernah memberikan hidup yang enak buat aku? Selalu makanan telur, uang cuma segini. Penghasilan ayahmu hari ini hanya segitu, sedangkan kita sudah kehabisan beras. Lalu ibu beli dengan apa? Aku nggak mau tahu ibu, itu urusan ibu sama bapak. Aku cuma mau makan enak dan aku mau traktir teman-teman aku. Uang segini nggak cukup Pak. Bu, capek tahu hidup miskin terus. Nah, sabar ya. Sabar. Aku capek sabar Pak. Ya, kita tunggu dulu kakakmu. Nanti kalau dari kakakmu bagaimana, ya kita lihat saja. Ayah sudah berusaha untuk mewujudkan apa yang bisa bagaimana kita bahagia. Apa ini ada 10.000? Iya sih. Tadi ini adikmu mengeluh sama ibumu. Dia minta uang, minta apa yang dia mau. Gara-gara kau yang selalu memanjakan adikmu. Ini kami yang jadi korban. Coba silakan kau bujuk dia. Baginda, ada plus sekali. Aku langsung minta uang Pak. Aku nggak butuh kata-kata. Sini uangnya. Uangnya ada, tapi jangan begitu dengan orang tua. Kamu tahu, gak usah kepada orang tua itu masalah. Kalau bukan orang tua, tiada kita di dunia ini. Kalau butuh uang, kenapa uang? Nah, jangan selalu dimanjakan adikmu. Ini uang. Aku butuhnya ini dari tadi, bukan abang kalian doang. Bu, ibu, Ada apa nak? ibu. Wah, apa sih Bu? Ada apa? Aku minta uang, aku mau ke kampus, aku mau berangkat kampus. Aku minta uang. Hari ini ibu cuma punya yang ini. Nah, bawa dulu. Ibu ya ampun. Nggak usah deh. Assalamualaikum. Kok enak. Kamu tuh kenapa sih selalu bully aku? Aku punya salah apa sama kamu? Banyak salah kamu. Kamu sok-sokan deh. Kamu banyak salah sama aku. Aku tuh gak pernah punya salah sama kamu. Udah. Bosan sama kamu sih. Ya Allah, Rizka tuh jahat banget sih. Gak tahu apa maunya. Bisa. Kerja terus gue. Cepat ya, jangan lama. Ini kan tugas kamu, ngapain suruh kerjain aku? Kamu tuh gak usah banyak ngomong. Kamu kerjain aja tugas aku. Susah banget sih. Nanti kalau dosen nanya gimana? Udah, kamu gak usah banyak alasan. Kamu kerjain. Susah amat sih. Aku tuh punya salah apa sama kamu sih? Bisa. Oh itu gak usah banyak ngomong. Mau kerjain tugas ini. Cepetan. Hah? Susah banget sih. Ini Tris, aku udah kerjain. Sebenarnya kamu belajar sendiri ya, aku pulang. Itu dong. Ya Allah, kenapa Priska sikapnya seperti itu? Ya Allah, ampunilah segala dosa anakku. Berikanlah hidayah untuknya, ya Allah. Semoga dia akan cepat berubah. Bisa. Ini gue dulu. Gue haus. Kamu kan jalan kaki, bisa jalan dulu. Ya ampun, mau ngebeli gak sih? Cepetan ini.
banget sih itu. Iya, lama banget sih. Udah haus juga. Amin. Kasih. Kamu ngapain kayak gini? Kok gak enak banget sih? Aduh. Siapa yang minta beliin? Kamu kan maunya yang dingin. Banyak ngomong kamu. Mbak, bagaimana sih ada sekali? Ya, itulah dia sering minta uang, tapi ibu tidak punya uang. Untuk belanja saja ibu tak punya. Apalagi kasih berlian. Oke, belum ada Mbak. Ini kok Alhamdulillah hari ini ibu akan membeli beras karena stok beras kita sudah habis. Bu, bu, bu. Kenapa nak? Bang, kenapa? Aduh, panas bu. Aku panas banget. Aduh. Ya sudah nak, jangan sering marah-marah. Bu, aku kepanasan nih bu. Aduh. Duduk dulu nak. Aduh. Aduh. Aduh, aku panas. Ini minum dulu. Aduh bu, aku tuh panas banget bu. Bu panas. Pak, Jangan apa? ini dia pulang kampus sampai begini. Tolong, bangkitkan dulu motor untuk kita bawa ini anak ke rumah sakit di atas kenapa? Pak, coba carikan solusi untuk pengobatan anak kita ini. Ini sudah pulang dari rumah sakit tetap begini ceritanya. Siapa ya yang akan panggil? Oh iya, saya ingat. Sabar. Ustaz Zain ya. Iya. Nanti tolong panggilkan dulu Ustaz Zain, sampaikan sama beliau untuk mengobati adik ini sudah 1 pekan belum sembuh. Usahakan jangan lama ya. ya Pak, ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan. Ada yang bisa saya bantu? Ya ada Pak. Minta tolong sama Ustaz. Saya anak Capato ini minta tolong sama Ustaz mengobati adik saya itu. So 1 minggu sembuh. Masya Allah. Mungkin sakitnya karena apa Bapak? Gara-gara minum air baru tak tidur. Kemudian di mana yang sakitnya, di mana rumahnya, di mana? Apa kita sama-sama ke sana atau seperti apa? Sama-sama ke sana. Oh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mana Pak Ustaz? Kenapa ini? Ini Pak Ustaz. Rizka ini sudah 1 minggu sakitnya tidak sembuh-sembuh. Masya Allah. Asbabnya karena Panas. Ini hanya 1 pekan kemarin. Sebab dia minum air apa Ustaz? Akhirnya sampai di rumah ini lehernya jadi kepanasan. Kami sudah berusaha Pak Ustaz, ada antar ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit bilang tidak ada obat. Hanya kami sudah arahkan ini anak tua saya ini dan kita undang Pak Ustaz untuk obati anak saya. Mohon maaf siapa tahu lewat Ustaz ini anak saya bisa sembuh. Nak tolong ambilkan ke Ustaz air. ambilkan aja. Air. Ini ada yang pertama ini. Ini anak yang kedua Ustaz. Yang pertama ini anak kakaknya. Insya Allah ini sudah berdoa kepada Allah, insya Allah sakitnya
bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin anak kembali seperti yang Amin. Saat ini apa menuliskan kemudian Minum dulu ya. Soalnya dengan air ini. ya dimasukkan di leher juga Bu ya. Oke sudah. Panas. Bisa aman, bisa lawangan. Ya, ya. Bagaimana Ustaz? Ya. Kira-kira apa penyakit ini yang sebenarnya Ustaz? Saya lihat kali ini pusing nggak Ustaz? Jadi ini anak sudah dibawa ke rumah sakit ya, Ustaz, dan sudah diobati katakanlah Ustaz. Namun seperti ini. Ya. Ini anak ini tidak ada penyakitnya. Cuman saya lebih kepada ini insya Allah. Nah, artinya kamu insya Allah minta maaf kepada orang tua, bapak, ibu, dan mungkin ada teman-teman yang sepermainan atau yang dengan ini. Artinya insya Allah mohon anak, artinya mohon minta maaf kepada teman-teman yang mungkin barangkali pernah dizolimi atau seperti apa. Insya Allah dengan itu, insya Allah anak ini akan kembali kepada semula. Itu mungkin dari saya, insya Allah tanpa harus dibawa ke rumah sakit atau mau kedukan segala macam, bahwa anak ini tidak ada penyakitnya. Jadi satu-satunya anak ini insya Allah orang tua sama bapak atau ibunya mohon ridhonya untuk dimaafkan. Saya sudah memaafkannya Ustaz. Saya sudah Maafkan Ustaz. Amin insya Allah. Barangkali teman-temannya yang mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Om, Tante. Silakan duduk. Oh ini temannya. Om, Tante, misalnya ya, Rizkanya udah berapa hari sakitnya? Sudah seminggu. Iya. Pantas dia nggak masuk kampus. Iya. Sampai bisa jalan ke sini mau nengok. Jadi Nisa ini teman sekampusnya Priska. Iya, teman sekamp. Bagaimana keseharian Priska dengan Terus terang ya Pak Ustadz, dia kalau di sekolah di kampus itu sangat menzolimi saya. Makanya ya, jadi begini ini saya sebagai ustaz sudah diundang oleh orang tuanya untuk mengobati ini Priska. Cuman seperti yang disampaikan oleh orang tuanya bahwa Priska ini sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dikasih obat dan sebagainya. Ini sudah sepekan ini kondisinya begini, namun juga tidak berbuah hasil yang baik. Sehingganya saya datang mencoba untuk mengobati dan ternyata ada juga. Dan hasil artinya saya menerawang tadi bahwa saya mohon kepada orang tuanya untuk kiranya bisa memberikan maaf untuk Priska, dan barangkali sebagaimana cerita Nisa tadi, artinya mohon Priska untuk dimaafkan. Insya Allah dengan kata maaf itu insya Allah dijabah doa kita demi kesembuhan dari Priska. Itu jalan satu-satunya. Insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dialami, derita yang kasihan sudah sepekan yang dialami oleh anak ini, insya Allah bisa sembuh dan bisa kembali sebagaimana kemarin.
Tolong dimaafkan ya. Teman-teman ya, tolong dimaafkan ya. Teman saya, Priska, saya sudah Minta maaf, bisa. Bisa saya tolong. sudah memaafkan kamu. Semoga kamu cepat sembuh. Tolong dikasih ayat ke anak ya. Siapa tahu lewat ayat yang dia bisa kasih, bisa sembuhkan teman-temannya. Ini, Priska, semoga cepat sembuh. Silakan ibu Angkat semua penyakitnya. Masya Allah. Bagaimana? Gimana? Ya Ibu, alhamdulillah. Sembuh? Pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita saksikan bagaimana cerita fragmen dari yang kita saksikan tadi, bahwa pada akhirnya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu bukan karena sesuatu yang datangnya bukan dari Allah, tapi itu merupakan sesuatu yang sifatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran buat kita, terutama kita yang masih memiliki orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua, karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtillahi sukhtil walidaini. Sesungguhnya ridho Allah itu bergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Olehnya kita yang masih memiliki orang tua, pergaulilah orang tua kita, jadikanlah orang tua kita seseorang yang seharusnya kita patuhi dari segala apa yang seharusnya kita sebagai anak untuk berbakti kepadanya. Insya Allah cerita ini akan memberikan hikmah buat kita semua untuk kedepannya. Insya Allah kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Amin insya Allah. Demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmi Usman berperan sebagai Ibu Fitri. Saya Ipin Idris berperan sebagai Bapak Doni. Saya berperan sebagai Frans, kakaknya Priska. Saya, Sarina Supukusi, berperan sebagai Nisa, teman Priska. Saya Agus Karim berperan sebagai Ustadz Zain. Demikianlah drama dari tugas mata kuliah dakwah multimedia. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Terima